Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Halo para pemirsa sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki selalu, dan hal-hal baik lainnya akan menghampiri para pemirsa sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini Rifki akan mencoba sharing mengenai peralatan apa aja sih untuk pemula ya. Jadi kalau kita punya sepeda, tentu kita sebagai pemilik sepeda kadang suka menemui stang sepeda itu kendor atau perlu penyetelan atau penyesuaian sedikit gitu teman-teman. Saya akan membagikan tools-tools apa aja atau alat-alat apa aja yang setidaknya ada gitu atau wajib kita punya sebagai pemula ya teman-teman. Jadi yang pertama itu yang kita perlukan adalah, kalau saya yang paling rekomen itu yang pertama adalah ini teman-teman. Nah, ini adalah kunci L. Kalau orang Indonesia nyebutnya kunci L, tapi sebenarnya namanya bukan kunci L ya teman-teman. Ini namanya kunci hex. Kenapa disebut dengan hex? Karena ini dia bentuknya heksagonal teman-teman. Nah, ini disebutnya heksagonal, makanya disebut dengan kunci hex. Kalau di luar negeri kita nyebutnya kunci hex. Tapi orang Indonesia nyebutnya kunci L, nggak apa-apa. Kunci L ini wajib banget. Ini menurut saya harus ada di list pertama ya teman-teman. Karena setiap sepeda sekarang ya, khususnya sepeda-sepeda modern sekarang, hampir semuanya tuh baut-bautnya tuh pakai kunci hex. Nah ini wajib punya. Ini yang punya saya ini merek Tekiro. Ini dari ukuran 10 mm sampai yang paling kecil tuh kalau nggak salah 2 mm teman-teman. Nah itu wajib ada ya teman-teman. Nah biasanya tuh kunci yang paling sering dipakai itu adalah kunci nomor 6, nomor 5, nomor 4. Itu yang paling sering dipakai sih. Tapi setidaknya beli yang sepaket kayak gini jauh lebih murah, dan belinya tuh jangan yang pendek ya teman-teman. Pendek yang kayak gini nih. Saya saranin tidak untuk membeli yang model kecil kayak gini. Belilah yang model panjang karena, nah alasannya saya merekomendasikan yang panjang itu untuk memperbaiki ketika kita putar itu lebih enak teman-teman. Jadi tangan kita ibaratnya daya ungkitnya tuh lebih panjang. Jadi kalau yang pendek itu biasanya ya buat yang ringan-ringan aja. Tapi saya di sini merekomendasikan kalau teman-teman mau beli kunci hex atau kunci L, beli yang model panjang kayak gini. Dan kan biasanya kalau kunci L ini ada yang ujungnya itu modelnya ball tip ya. Ball tip tuh kayak seperti ini teman-teman yang digambar nih. Kebetulan saya nggak punya. Di gambar ini. Nah itu dia model ball gitu supaya dia bisa sambil miring tapi kita kencengin. Tapi saya tidak begitu merekomendasikan ya teman-teman, karena kalau yang model ball tip itu bikin selek baut teman-teman kalau misalkan kita mengencangkannya. Jadi saya sarankan yang model flat kayak gini aja. Nah, terus ini masih seputar kunci L. Nah teman-teman, kunci L itu tidak semuanya bagus ya. Jadi kunci L yang model kayak gini teman-teman. Nah ini jadi di ujungnya itu dia flat ya. Nah ini flat ini juga bikin ngerusak baut teman-teman. Harusnya kunci L itu yang bagus kayak gini nih. Jadi kalau kunci L yang bagus, ujungnya itu tidak flat kayak gini teman-teman, tidak datar kayak gini. Jadi masih ada kayak cekungannya. Nah kayak gitu, ada kayak tumpulnya gitu loh. Nah ini kunci L yang bagus tuh kayak gini. Ini membuat presisi kalau masuk ke baut yang model L gitu teman-teman. Jangan pilih yang kayak gini. Dan ini kan yang Tekiro ya teman-teman. Saya nggak disponsorin sama Tekiro, cuma sebagai contoh aja. Sebenarnya banyak yang merek bagus kayak American Tool, Park Tool, Ice Tool, dan macam-macam ya teman-teman. Masih banyak yang bagus untuk kunci L ini. Nah saran saya kalau mau investasi ke alat-alat sepeda itu juga yang bagus ya teman-teman, berkualitas. Soalnya bikin baut itu juga awet teman-teman jadinya. Nah ini kalau yang ini punya kakak saya nih, saya pinjem. Ini belinya murah meriah cuma 30.000, dapat satu set kayak gini. Tapi ya gitu, kualitasnya buruk teman-teman, malah bikin selek baut. Nah mungkin itu sekitar untuk kunci L ya teman-teman. Macam-macam kunci L. Dan kunci L tuh juga, kunci hex ini modelnya macam-macam. Ada yang model T, ada yang model L, ada yang model pakai kayak di sini kayak ada bungkusan plastik gitu. Jadi macam-macam. Nah itu untuk kunci L sangat wajib untuk pemula harus punya ya teman-teman. Nah terus yang kedua, ini saya singkirkan dulu. Yang kedua untuk memperbaiki sepeda itu adalah untuk pemula wajib banget punya obeng. Nah obeng ini biasanya yang PH1 atau PH2 ya ujungnya. Nah saya nanti jelasin apa itu PH1, PH2. Jadi modelnya kayak gini. Jadi nggak usah terlalu panjang obeng itu kalau untuk mereparasi sepeda, yang pendek aja nggak apa-apa segini. Cuma yang penting enak digenggam dan berkualitas, pastiin
yang dari brand berkualitas. Nah ini kebetulan kalau yang punya saya ini dari bawaan motor, ya lumayan, ada kunci minusnya juga, ada yang minusnya juga, saya dapat plus, lumayan bisa dibolak-balik. Tapi ini kualitasnya bagus sih karena bawaan dari motor ya. Tapi ini bisa buat memperbaiki sepeda. Kalau di sepeda tuh kalau kunci plus tuh bisa buat penyetelan baut L atau H di FDRD, atau juga untuk itu teman-teman, biasanya kan kalau klakson kayak ting ting gitu kan biasanya ada bautnya nih. Nah bautnya kan pakai kunci plus. Nah kunci kencenginnya pakai obeng ini. Nah itu yang kedua, obeng. Nah selanjutnya adalah kunci pas teman-teman. Nah ini kunci pas, ada berbagai macam ukuran dan berbagai merek juga ya teman-teman. Ini saya sebutin satu-satu. Ini kunci pas ini wajib banget teman-teman punya kalau yang untuk pemula, untuk membongkar-bongkar sepeda. Ini dari ada kunci nomor paling kecil tuh 8 ya teman-teman. Jadi saya di sini nggak ngasih semua ukuran harus kita beli teman-teman. Jadi beberapa ukuran aja yang spesifik yang kita perlu beli, karena di sepeda itu kunci pas ini juga di pemakaiannya juga nggak semua ukuran dipakai gitu teman-teman. Jadi hanya beberapa ukuran aja. Nah di sini yang paling penting nih yang saya kasih tunjuk adalah biasanya ini nomor 15 teman-teman. Nah nomor 15 ini biasanya untuk membuka itu teman-teman yang di belakang itu. Apa sih, kalau axle-nya sepeda-sepeda lama kan biasanya masih pakai baut ya, buat roda belakang atau roda depan yang pakai model skrup gitu. Nah ini biasanya pakai kunci 15. Catat ya teman-teman, kunci 15 ini penting banget untuk sepeda pemula. Biasanya sepeda-sepeda yang belum menggunakan QR nih 15. Nah kunci 15 ini juga bisa dipakai untuk membuka pedal yang bagian sininya nih. Nah ini buka pedal sepeda bisa. Ini kunci 15. Terus kunci 8 atau kunci 9 juga penting. Ini kunci 9 biasanya buat buka baut RD pada sepeda lama ya teman-teman. Baut antara kabel shifter sama baut RD FD itu juga biasanya kunci 9. Ini penting banget. Terus ini kunci 8. Kunci pas 8 ini biasanya buat buka sambungan rem hidrolik. Ini tapi kalau buat pemula sih sebenarnya nggak penting ya. Cuma punya aja nggak apa-apa. 13. Nah nomor 13 ini biasanya dipakai untuk membuka saddle. Antara seat post sama saddle itu biasanya ada baut ya. Nah ini biasanya pakai kunci 13. Nah kunci kones ini penting juga. Ini kunci kones, sebenarnya ini kunci pas bukan kunci kones. Kunci kones tapi saya bikin dari kunci pas biasa teman-teman, tapi ditipisin. Nah videonya teman-teman bisa lihat di atas ini ya. Kenapa saya tipisin? Karena ini saya gunakan untuk membuka free hub yang model lama ya teman-teman, yang masih pakai baut. Biasanya kita membutuhkan celah sempit, nah makanya saya tipisin. Ini biasanya nomor 15 sama nomor 13. Nah ini kunci udah tipis gini. Nah teman-teman wajib punya ya, daripada beli kunci kones yang abal-abal gitu gampang selek, mending bikin dari kunci pas sendiri. Nah mungkin itu untuk kunci pas ya. Kalau ada yang kekurangan saya mohon maaf. Terus selanjutnya kita yang paling penting adalah tire lever teman-teman. Nah ini tire lever. Apa itu tire lever? Jadi tire lever adalah cungkil ban. Ini gunanya untuk membuka ban luar teman-teman. Jadi misalkan kalau kita bannya bocor atau ingin mengganti ban, pakai tire lever ini penting banget sih. Jadi teman-teman harus punya. Kalau bisa yang berkualitas ya, kayak merek Ice Tool, Park Tool. Jangan yang model-model gini nih yang 2000-an ini gampang patah teman-teman. Ini saya pakai merek Topic. Ini yang shuttle ya. Ini 80 ribuan tapi sangat kuat teman-teman. Ini biasa dipakai buat kalau ngebengkel-bengkel di bengkel-bengkel rodaling tuh bisa pakai ini katanya sih. Tapi saya punya dulu beli yang kayak gini patah 3. Ini dulu aslinya kan 3 nih, isi 3 tapi patah semua. Patah 2 jadi sisa 1. Ini sama merek Calorie. Ini tipis ya, biasanya buat ban road bike yang tipis. Cuma ini patah 2. Waktu itu ngerjain sepeda customer, patah tire levernya jadi kurang kuat. Jadi saya sarankan yang model kayak gini teman-teman. Ini kuat banget tire levernya. Dan ini kalau lagi sepedaan di bawah ya, buat mengganti ban dalam. Oke, selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini namanya chain cutter. Ini berguna untuk mengganti rantai, atau misalkan kita lagi goes gitu, quick link atau sambungan master link kita tuh putus teman-teman di jalan karena mungkin ya chain failure ya. Misalkan rantainya udah lama kita pakai terus putus. Nah kita nggak usah ribet-ribet, kita tinggal copot aja yang putus itu, terus kita sambungin lagi rantainya pakai alat ini. Kalau teman-teman belum bisa pakai caranya, ini gampang banget kok. Caranya tinggal rantainya dimasukin ke sebelah sini, terus didorong aja pinnya, tapi jangan sampai copot pinnya.
lalu disambung lagi. Gampang kok pakainya. Nah tapi kalau lagi goes saya biasanya nggak bawa yang ini, tapi biasanya di multitool nih udah ada integrated ya, udah tergabung nama chain tool. Ini waktu itu bermanfaat banget, saya nolongin orang rantai putus di bin loop, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan, untungnya saya bawa ini jadi bisa bantu orang ya, alhamdulillah. Namanya chain tool teman-teman, ini juga wajib punya untuk pemula. Terus selanjutnya adalah pompa sepeda teman-teman. Nah pompa sepeda ini wajib punya ya untuk pemula. Biasanya ini untuk sekedar kita nambahin angin pas lagi mau sepedahan, itu wajib banget ya, tekanan angin kan sangat penting, jadi perlulah bawa ini. Jadi pompa juga sangat perlu. Tapi kalau lagi sepedaan jangan bawa yang segede ini, kita beli yang model kecil aja, yang pompa-pompa mini gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah tang ya teman-teman. Nah ini saya ada 3 jenis tang. Ini tang model standar. Nah ini wajib banget punya. Ini tang lancip untuk menarik atau mengencangkan, mengkrimping ujung kabel. Terus tang potong ini biasanya buat motong kabel rem teman-teman. Penting banget. Ketiga ini wajib punya. Ini satu set sekitar 100 ribuan kalau yang bermerek ya teman-teman. Tapi kalau saya sih jangan beli yang murah-murah ya teman-teman, kalau mau investasi buat jangka panjang. Ini untuk tang juga wajib banget punya. Sama paling terakhir ini teman-teman yang menurut saya penting sih, ini namanya gunting untuk potong ya teman-teman, potong kabel. Nah kalau untuk memotong kabel shifter kita butuh tang khusus teman-teman. Ini modelnya kayak paruhnya kakak tua gitu, jadi kalau kita kencangkan gitu dia kayak menggigit gitu, tapi sambil memeluk gitu teman-teman. Jadi potongannya tuh rapih. Jangan pakai tang biasa teman-teman kalau mau motong kabel shifter. Nah ini mungkin salah satu yang penting juga ya, yang saya rekomendasikan. Dan pastikan juga beli yang berkualitas teman-teman, karena memang barang mahal tuh nggak akan kecewa deh, pemakaiannya jangka panjang teman-teman. Mikirnya gitu aja teman-teman, bukan gaya-gayaan tapi memang untuk jangka panjang. Nah para pemirsa sekalian, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Tools apa aja sih yang penting untuk pemula ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak, tools sepeda tuh banyak banget jenisnya. Dan ada yang sampai special tools kayak kunci torsi, tapi itu nggak terlalu penting ya kalau buat pemula ya. Ini saya bagikan hanya untuk yang kunci-kunci dasar banget teman-teman. Jadi yang wajib dimiliki sih kalau kamu suka sepedaan teman-teman. Itu yang saya rekomendasikan tadi, kayak pertama itu kunci L, terus ada obeng, terus ada tire lever, ada chain breaker atau chain tool, terus ada pompa juga penting. Kalau bisa ada yang meterannya teman-teman, jadi untuk memompa secara akurat teman-teman. Terus ada kunci pas, kunci 8, kunci 9, kunci pas 8, kunci pas 9, kunci pas 15, kunci pas 13 itu penting juga. Terus ada tang, di sini ada 3 macam tang, ada tang standar, tang lancip, sama tang potong. Itu penting banget. Terus selanjutnya ada ini teman-teman, namanya tang potong ya, tang buat motong kabel shifter atau kabel rem. Ini penting banget punya, karena kalau pakai tang biasa nggak akan bisa kepotong, kalaupun bisa nggak rapih teman-teman hasilnya. Nah terus ini ada terakhir nih, saya rekomendasikan multi tool ya teman-teman. Ini buat kalau misalkan kita lagi goes pakai kunci ini, bawa kunci ini maksudnya. Ini udah lengkap, ada kunci L-nya juga, ada kunci torque, ada kunci pemutus rantai juga atau penyambung rantai. Jadi sangat lengkap banget. Oke teman-teman dan para pemirsa, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada masukan, juga boleh tulis di kolom komentar. Saya sangat senang sekali bila ada teman-teman yang mau berbagi juga. Oke, jika ada sesuatu yang bermanfaat dari video ini, silakan klik like, subscribe, dan dukung channel ini terus supaya selalu semangat untuk upload konten yang menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.